Artinya pada kesempatan ini saya beropini untuk duo D, satu Denny, satu Dewi. Sama-sama saja ini pansos juga. Denny Indrayana lebih parah lagi ini. Pansosnya kelewatan gitu. Kepedean. Jadi Denny belajarlah untuk berpikir yang lebih tinggi ya. Mungkin Anda memang orang yang tidak tinggi tapi minimal pemahaman kebijakannya lebih tinggi. Dewi Persik juga sama, hati-hati membangun narasi di ruang publik karena implikasi sosialnya sangat tinggi. Apalagi ini menjelang tahun politik, sudah dikembangkan Dewi pendukungnya Ganjar, Pak RT pendukungnya Anies. Ini sudah bias kemana-mana dan menurut saya sangat tidak perlu. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Gaduh riuh dari ruang publik yang diekspos oleh media mainstream maupun media televisi berkaitan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Hari Raya Idul Adha esensinya ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, keikhlasan kita untuk menjadi umat manusia. Yang ketiga adalah syukur kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ini esensi dari peringatan Idul Adha. Namun dalam peringatan Idul Adha kita masih disuguhi juga dengan drama-drama pansos, panjat sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya tidak patut melakukan. Yang pertama, Denny Indrayana. Dari negeri kanguru di Australia, dia mencuit dalam perayaan Idul Adha. Selain mengucapkan Idul Adha, dia juga menyindir seolah-olah buzzer-buzzer dari istana yang dia sebut sebagai buzzer RP itu sedang murka karena dananya belum cair. Jujur saya tidak tersinggung sebetulnya karena saya merasa saya bukan buzzer istana, saya bukan buzzer RP. Karena apa? Demi Allah sampai detik ini saya belum menerima 1 rupiah pun dari istana, baik dari presiden maupun dari orang-orang istana. Saya bahagia, saya bangga bahwa saya tidak mengharapkan apa-apa selama ini dari siapapun. Yang saya lakukan semata-mata untuk menjaga Indonesia. Memang benar saya mendukung total Presiden Jokowi, tapi bukan berarti saya minta pamrih dari dukungan saya. Saya sejatinya adalah relawan. Relawan itu ya rela, ikhlas, bukan pamrihwan. Jadi tembakan Denny Indrayana itu ditujukan kepada siapa saya tidak tahu. Tapi menurut saya, meskipun mungkin dia punya data atau informasi, tidak layak disuarakan oleh seorang guru besar yang bernama Denny Indrayana ini ke ruang publik pada saat peringatan Hari Suci umat Islam Idul Adha. Ini menunjukkan dengan terang benderang betapa ceteknya kapasitas seorang Denny Indrayana. Jujur tidak pantas menyandang gelar guru besar. Denny Indrayana sekarang sudah berubah menjadi seorang buzzer oposisi. Jadi pada saat dia menunjuk orang lain dengan 1 jari, jari 4 yang lain menunjuk dia sendiri. Dia adalah buzzer. Mungkin juga dia dibaik. Saya tidak tahu oleh siapa. Mungkin juga dia punya kepentingan. Tidak melulu menjaga Indonesia, tidak. Itu dugaan saya. Terbukti beberapa kali dia tidak tahu malu. Yang pertama kemarin waktu putusan sistem pemilu di MK, dia menebarkan fitnah dan hoax, ternyata terbukti fitnah, terbukti berita bohong,
Dan sekarang konon kata polisi, laporan polisi yang dilaporkan oleh beberapa orang terhadap Denny Indrayana sudah masuk ke tahap penyidikan. Alhamdulillah, harus ada efek jera pada orang-orang yang seolah-olah merasa bebas bersuara. Tuduhan dia untuk PK Kubu Muldoko di Mahkamah Agung juga belum terbukti. Sekarang tuduhan lagi yang mengatakan Anies akan dijadikan tersangka. Buktinya sampai sekarang tidak ada keputusan dari KPK juga. Jadi Denny Indrayana ini benar-benar buzzer oposisi yang ingin merusak keindonesiaan kita, yang ingin menciptakan kegaduhan di masyarakat. Itu kesimpulan saya. Ini Denny Indrayana yang tidak layak memberikan cuitan di saat kita sedang khusyuk menjalani ibadah dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Ada lagi artis namanya Dewi Persik. Hari besar umat Islam Idul Adha 1444 Hijriah yang seharusnya kita jalani dengan penuh kekhusyukan, syukur, dan keikhlasan. Sangat disayangkan harus dinodai dengan kasus-kasus receh seperti Dewi Persik dan cuitan fitnah buzzer oposisi Denny Indrayana. Bagaimana kita harus memaknai secara bijak keributan infotainment dan politainment di saat hari yang suci. Heboh di media sosial, heboh di mana-mana di pemberitaan bahwa seolah-olah hewan kurbannya ditolak oleh ketua RT. Bahkan dia konon dipalak 100 juta oleh ketua RT. Ramelah di media seolah-olah Dewi Persik ini sedang dijolimi. Dukungan kepada Dewi Persik luar biasa. Karena menurut saya tidak salah yang mendukung. Karena bagaimana mungkin seseorang yang ikhlas memberikan hewan kurban ditolak oleh ketua RT, kemudian dia justru dimintain uang 100 juta oleh ketua RT. Itu berita yang berkembang. Yang terjadi ternyata tidak seperti itu. Ada mediasi kemarin di masjid di setempat, ternyata ceritanya tidak seperti yang diceritakan oleh Dewi Persik. Rupanya Dewi Persik ini salah mengartikan laporan dari ART, asisten rumah tangganya dia. Dewi Persik ini konon, kalau cerita yang saya baca dari Detik.com, dia menitipkan hewan kurban. Kemudian sorenya atau siangnya pembantunya datang ke masjid, katanya akan mengambil hewan kurban itu. Itu menurut keterangan ketua RT pada mediasi. Ketua RT bilang silahkan diambil, tapi dikasih batas waktu jam 7 karena saya tidak mau bertanggung jawab. Kalau tidak saya akan lepas, begitu saja. Lepasnya artinya lepas tanggung jawab, karena dia ketakutan kalau hewan itu hilang karena harganya pasti jutaan rupiah. Dan ketua RT juga mengatakan tidak pernah sedikit pun dia meminta uang 100 juta, dan itu pun dibenarkan oleh pembantu atau ART dari Dewi Persik. Nah, kalau seperti ini kan memalukan akhirnya. Sudah terlanjur netizen mendukung Dewi Persik, mengecam ketua RT, tapi ternyata tidak seperti itu. Maksud saya begini ya ke Mbak Dewi Persik ya. Saya tidak hendak untuk membela siapapun. Seperti yang tadi saya bilang, esensi dari peringatan Idul Adha adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keikhlasan dan bersyukur. Artinya, kalau kita sudah memberikan hewan kurban, ikhlas, jangan diungkit-ungkit, jangan dikubarkan ke media sosial, apalagi seorang Dewi Persik. Apapun yang diucapkan pasti akan merangsang orang untuk mendengarkan. Ini menimbulkan kehebohan. Apalagi ada tuduhan 100 juta dipalak oleh ketua RT. Ini tuduhan yang serius. Ternyata tidak terbukti, dan ini sudah dibenarkan oleh pembantunya Dewi Persik juga. Sahabat Indonesia, Dewi Persik ini adalah seorang sosok selebritis. Memang apapun yang dia ucapkan, apapun dalam masalah atau mungkin peristiwa yang dialami, dia punya hak untuk menyampaikan di ruang publik.
Tapi manakala ini menyangkut dengan Idul Adha, ini masalah event yang sangat sensitif. Harusnya Dewi Persik menyadari kepekaan itu. Jangan membuat gaduh di ruang publik, jangan juga menimbulkan fitnah pada orang lain gitu ya. Apalagi ada bumbu-bumbu secara politik bahwa ketua RT pendukungnya Anies, Dewi Persik pendukungnya Ganjar, ini sudah bias kemana-mana. Masalah ritual ibadah yang mulia akhirnya didegradasi dengan kepentingan politik. Jujur saya berbeda dengan netizen yang lain bahwa saya tidak ingin mengecam Pak RT dan saya tidak ingin mengecam Dewi Persik juga. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.